Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tentang kajian awal tadi tentang kebatinan dan tarekat. Iya, saya sengaja nggak dalam-dalam Pak ya. Ya. Karena kalau kita minta bantu sama jin seperti tadi itu jelas salah kan, dilarang. Tapi dengan yang tadi kebatinan tarekat itu gimana? Karena di situ ragu-ragunya kan meminta sama Allah. Maka ayat-ayat tidak ada yang salah sebenarnya. Di mana duduknya? Apakah kalau yang tadi jelas kita syirik atau memang dilarang? Kalau yang seperti ini bagaimana? Tarekat Sufi itu sudah dirumuskan dari abad ketiga Hijriah, sudah fix sampai sekarang. Cuma namanya aja yang berubah-ubah. Tarekat itu kan kurikulum Pak. Kurikulum tarekat Naqsyabandiyah, kurikulum Naqsyabandi. Tarekat Samaniyah, kurikulum Samaniyah. Qadiriyah, kurikulum. Itu kurikulum nggak keren kecuali yang ngajarinnya yang keren. Ya, sekolah pakai kurikulum 2013, tapi ecek-ecekan sekolahnya nggak bagus. Sekolah pakai kurikulum biasa aja, tapi sistem yang diterapkan oleh kepala sekolahnya, guru-gurunya bagus, disiplin. Itu yang bagus Pak. Maka al-ibrah laisa bil ismi. Kita menghukumi bukan dengan nama-nama, tapi kita lihat isinya siapa gurunya. Gitu. Jadi saya tidak akan meremehkan seorang thariqat Naqsyabandi karena dia punya kesalahan. Tapi kita cek, oh yang salah ini dia. Sama seperti orang mazhab salah, bukan mazhabnya yang salah, dianya yang salah kok. Contohnya gini, ada orang belajar sifat 20, habis itu nggak sholat di masjid. Dia bilang apa? Cukup di rumah aja. Itu yang salah sifat 20-nya atau orangnya? Gurunya yang salah Pak. Gurunya nggak benar. Masa belajar sifat dulu ujung-ujungnya nggak perlu sholat di masjid, sholat cukup di rumah aja. Berarti orang begini harus diselamatkan. Ajarkan lagi sifat 20, ajak dia sholat di masjid. Ada orang belajar thariqat terus nggak mau lagi, ngapain? Sholat jamaah di masjid. Kenapa? Cukup eling-eling. Yang salah thariqatnya atau guru yang ngajarin? Kurikulumnya udah bener, tapi waktu dia menerapkan kurikulumnya ketinggalan banyak. Saya meneliti juga kitab-kitab tasawuf ya. Imam Muhammad Al-Khani misalnya dari Damaskus itu menulis syarat merasakan wusul ilallah, sampai kepada Allah, itu adalah berakidah ahlus sunnah, bermazhab fikih yang 4. Gitu Pak syaratnya. Maka kalau ada tarekat sufi ngejek ahli sunnah dalam bermazhab, ngejek orang belajar ilmu kalam, ilmu akidah, dia sudah nggak pasti nyampe kepada Allah. Cuma ngaku-ngaku aja. Gitu. Jadi yang mengenai cara itu sudah fix. Di Quran kan ayatnya kan bertebaran gitu aja Pak. Ayat taubat, ayat zikir. Akhirnya orang tanya. Ada orang bertanya ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Salafi. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah ini punya guru, murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya Ibnu Taimiyah karena nyambung secara sanad ke imam tarekat, beliau nyebut Syekh Abdul Qadir Sidi Syekh, tuan guru. Jadi tuan guru itu bukan bid'ah, itu istilah dari sono sudah. Kalau sufi menyebut gurunya qaddasallahu sirrahu, semoga Allah sucikan rohnya, sirnya. Kalau ahli fikih menyebutnya rahimahullah, kan gitu ya, atau hafizahullah kalau masih hidup, atau radhiyallahu anhu kalau imam besar. Ini enggak pakai qaddasallahu sirrahu. Dalam hal ini saya mengajak Bapak untuk membaca tarekat sufi itu tidak parsial. Namanya kurikulum tadi ya, kayak bab sabar. Bab sabar di Quran banyak Pak ayatnya. Ketika digabung itu sudah sebuah tarekat.
Jadi tarekat itu sebenarnya beribuan, tapi ada yang bertahan, ada yang enggak. Sebanyak itu ayat zikir dikumpulkan oleh para ulama ahli tafsir, tapi masih bingung gimana cara ngamalinnya. Di sinilah kelebihan ulama sufi, mereka tahu cara kaifiat mengamalkannya. Contoh zikir la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah, zikir paling afdal, paling nikmat la ilaha illallah. Yang bisa menikmati itu mereka, Pak. Kita baca buku, ada hadis zikir paling afdal la ilaha illallah, terus kita coba, kok nggak nikmat-nikmat. Sama kayak Bapak ini mau belajar satu ilmu itu dipelajari di pesantren, nggak usah ke pesantren, beli aja bukunya, baca sendiri. Beda nggak dengan orang yang nyantri? Beda. Itulah kelebihan surau-surau, zawiyah-zawiyah, dayah-dayah tarekat zikir. Mereka punya kurikulum yang diterapkan secara praktis langsung, Pak. Teori nangis nggak pakai teori, langsung nangis. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah kalbunya bergetar. Kalau teori kita gimana? Dengar azan terpanggil ke masjid. Nah, itu namanya ngeles. Nggak ada tafsir begitu. Wajilat itu betul-betul bergetar kalbunya. Disebut nama Allah bergetar kalbunya. Kita disebutkan di Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Kita sudah beli buku maksurat, zikir pagi sore, kok nggak tenang-tenang juga ya? Udah dibaca berkali-kali, berbulan-bulan, kok nggak tenang-tenang. Kenapa? Karena bergurunya ke benda mati namanya. Oh, saya dapat dari ustadz. Ustadznya kan dari benda mati juga jadi buku. Mana dia ketemu pengarangnya? Sumber dari Quran siapa? Allah turunkan ke Nabi. Sumber dari zikir-zikir Nabi itu, maksurat itu siapa? Nabi. Yang mewariskan cara mengamalkannya bukan ahli fikih, bukan ahli akidah, tapi ahli tasawuf. Jadi mereka ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk digabungkan, saling menguatkan, Pak. Biar ahli fikih khusyuk belajar ke tasawuf. Bila ahli tasawuf mengerti ini sah atau batal, belajar ke ahli fikih. Biar mereka faham ini benar salah, belajar ke ahli akidah. Begitu, Pak, sebenarnya. Satu lagi, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan kita melihat bagaimana sekarang Pak Ustaz, pertama kalau fikih banyak gurunya, tapi kita dengan tasawuf ini sangat susah kita mendapatkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai orang awam untuk melihat bahwa kita masuk ke dalam suatu tasawuf atau tarekat itu, ini sudah sesuai nggak dengan sunnah Nabi atau yang benar gitu lah. Ya. Apa kriterianya bisa kita lihat dari awal? Kriteria dari awal, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Bukan serbannya, bukan sarungnya, tapi akhlaknya dan ilmunya. Apa akhlak Nabi, Pak? Nabi mengatakan lastu bitta'an wala bil'an. Aku, akhlakku tidak suka menghujat dan melaknat. Cari pertama guru yang tidak suka menghujat dan melaknat, enggak suka nyala-nyalain orang. Sukanya meluruskan kolbu-kolbu orang, memperbaiki kolbu. Ini dia. Di Quran itu ayat mengenai kolbu lebih dari 100, lebih banyak dari sholat. Maka orang ini concern di kolbu sehingga sholat jadi khusyuk. Mereka itu setiap hari, setiap malam membuang kebencian dari kolbunya, maka tidak ada dendam di kolbunya. Banyak juga mursyid tarekat, dia dapat ijazah tapi kemudian iri, dengki, yaitu belum beres itu ya, mungkin masih proses menuju mursyid yang ideal. Lalu gimana? Sudah akhlak, lihat ilmunya. Ilmunya dia berguru ke siapa, Pak? Ilmu itu nggak bisa diklaim. Sekolahnya di mana, gurunya siapa? Nggak mesti tamatan Timur Tengah atau tamatan IAIN, UIN. Yang penting gurunya siapa. Maka kita boleh bertanya, maaf Tuan Guru, kalau boleh cerita, Pak Tuan Guru dulu belajar zikirnya di mana? Jangan bilang gurumu siapa? Wah, itu siapa yang boleh nanya gitu, Pak? Yang boleh nanya gitu itu kalau kita lebih tinggi. Ya, ketemu ada kelompok yang aneh-aneh, kita tanya, gurumu siapa?
Tapi kalau kita sebagai orang yang sedang mencari, kita boleh bertanya baik-baik. Nah, kalau gurunya faham, oh dia senang itu Pak. Wah ini lagi mencari guru nih, gitu. Jadi lihat akhlaknya, lalu lihat ilmunya. Nggak cukup, jangan tertipu sama akhlak, karena kebatinan juga akhlaknya bagus-bagus Pak. Ya, kita ketemu orang-orang nggak sholat itu eling-eling itu bagus akhlaknya. Bahkan non muslim pun banyak yang bagus akhlaknya. Bagus akhlak belum tentu kalbunya benar, karena bisa jadi itu dibuat-buat, tasannu'at, ya, takallufat. Nah, dan yang terakhir Bapak istikharah. Istikharah Pak kalau mau berguru. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ila Allah fi amri. Salah satu ciri orang sukses apa saja, mau berguru, mau bekerja, mau berpendidikan, dia beristikharah sebelum memulai urusannya. Fi amri, dalam urusannya, malah bukan sebelum, bahkan saat. Berarti ya, hampir tiap hari dia istikharah sampai ketemu guru yang pas. Pertanyaannya, untuk guru zikir udah istikharah belum? Cari Pak, beristikharah. Saya aja nyari guru itu beristikharah berkali-kali. Sampai kemudian guru itu banyak, semuanya ngaku dia mewariskan ilmu Nabi. Mana yang mau kita pilih? Istikharah. Kadang ilmu ini bagus tapi nggak cocok sama kita. Istikharah Pak. Istikharah bukan hanya untuk nikah. Kita kan istikharah untuk nikah doang. Ya, maka Bapak Ibu ini kalau nikahnya cuma sekali, istikharahnya cuma sekali seumur hidup. Kalau yang 2 kali, 2 kali. Gitu Pak ya. Saya sengaja nggak berbicara deep karena saya kalau bicara tasawuf yang terlalu mendalam biasanya pakai bahasa Arab supaya la yusyarikuna man laisa minna, biar nggak ngomong kecuali yang ahli. Ya, maka kita setiap Ahad sore di Jakarta sana kita buat kajian membaca teks-teks tasawuf tapi dalam bahasa Arab, menjelaskannya pakai bahasa Arab supaya nggak asal ngomong. Artinya saya mensyaratkan orang memahami teks tasawuf itu mampu bahasa Arab. Tapi untuk belajar zikir nggak mesti bisa bahasa Arab. Untuk baca teks tasawuf biar nggak salah paham, wajib mengerti bahasa Arab. Biar nggak salah paham, biar kita tidak mengkafirkan ulama yang tidak kafir. Ya. Terakhir Ustaz. Supaya lebih jangan jauh kita salah. Paling tidak karena kita juga jauh jaraknya. Bukunya apa yang sudah mendekati, mungkin Pak Ustaz sudah baca lebih tentang tasawuf yang bisa jadi pedoman buat kami. Ada buku karya ulama Suriah judulnya Haqa'iqut Tasawuf. Hakikat tasawuf sudah diterjemah oleh Kisti Press, saya ingat saya. Ini saya bukan lagi bantuin mereka jualan, tapi sekalian ya wasta'inu bisabri wassalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Kita bantu mereka. Mereka nggak dibantu kita juga bagus. Hakikat tasawuf sudah ada di Gramet. Di sini ada Gramet? Ada. Dulu banyak Pak dijual, nggak tahu sekarang. Biasanya setiap kali ada bazar-bazar buku itu buku ini ada. Bazar buku yang umum ya. Kan ada bazar buku yang cuma isinya sunnah bid'ah mulu. Wah, ini enggak. Yang umum tapi banyak agamanya. Judulnya Hakikat Tasawuf, sudah diterjemahkan. Karya Syekh Abdul Qadir Isa. Abdul Qadir Isa itu buku bagus sekali. Silakan Bapak cari ya. Ya, lengkap semua dari awal sampai akhir. Dan saya punya zikir yang dia pakai itu. Oke. Saya rasa cukup Bapak Ibu yang melakukan Allah. Semoga kita tambah dicintai oleh Allah. Tambah jelas jalan menuju Allah. Sehingga nanti husnul khatimah, bertemu Rasulullah nanti di sana bersama Nabi di alam yang baqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasturna bi sidrikal jamil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah